Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair liibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berada saat ini di hari-hari awal bulan Ramadan, yang semoga Ramadan kali ini lebih baik untuk kita semuanya dari segala bentuk kebaikan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kitab hadis, sebuah kitab mukhtar hadis syarif. Kita sampai di dalam kajian yang kelima, yaitu hadis yang kelima dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbih. Rawahu Tirmizi. Rasul bersabda, cintailah Allah dari apa-apa yang diberikan kepadamu berupa nikmat-nikmatnya, dan cintailah aku untuk cintamu kepada Allah, dan cintailah keluargaku untuk cintamu kepadaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain mengajarkan kepada kita bagaimana agar menjadi sebab kita mencintai Allah, mencintai Rasul dan keluarganya, ini juga menjadi mata rantai percintaan agar diakui dan diabsahkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat cintailah Allah adalah makna bentuk kewajiban dalam hadis ini. Kita diwajibkan untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dari nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Dari segala macam nikmat-nikmat tersebut, mari dengan nikmat itu kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, di mana nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri kita, sebagaimana Allah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amah zahiratan wa batinah, dan kita semuanya akan menjadi orang-orang yang terkecukupi nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang berbentuk zahir maupun yang berbentuk batin. Jikalau nikmat-nikmat Allah ini kita jadikan sebagai sumber sebab untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan menjadi hamba-hamba yang betul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman zaman sekarang susah sekali orang untuk mencintai Allah. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak bisa membawa dia untuk mencintai Allah. Maka salah satu di antara orang-orang yang berhasil, nikmat Allah menjadi sumber dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak ada batasnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan sungguh jikalau hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan ada batasan hitungan daripada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin beserta kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, orang-orang yang tak pandai mencintai Allah subhanahu wa ta'ala daripada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka akan terlena dan terjatuh di dalam lembah kehinaan,
di dalam lembah kesulitan dan di dalam lembah-lembah yang penuh dengan kenestapaan dan bencana. Sedangkan mereka orang-orang yang bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka lah golongan orang-orang yang disebutkan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka lah orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Lalu ditegaskan, mereka orang-orang yang hendak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, wa ahibbuni lihubbillah. Wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku untuk cintamu kepada Allah. Ini adalah sebagai barometer dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seorang sah dikatakan cintanya kepada Allah kalau mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang meletakkan di hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada di dalam hatinya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu jalan untuk mencintai Nabi Muhammad perlu juga kita dapati bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melanjutkan hadisnya dengan mengatakan, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku untuk bukti cintamu kepadaku. Maka mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan untuk mencintai Nabi Muhammad, dan mencintai Nabi Muhammad adalah jalan untuk mencintai Allah. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini banyak para ulama mengambil pandangan-pandangan yang mengatakan keluarga Nabi Muhammad adalah para wanita-wanita di kalangan istri-istri Nabi Muhammad. Ada lagi pula yang berkata adalah mereka dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan pendapat yang paling sahih yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali wal Hasan wal Husain wa auladuhum wa dzurriyyatuhum. Adalah mereka anak-anak keturunan daripada keduanya. Anak keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Fatimah, dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini kita menjumpai begitu banyaknya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kita. Dengan banyaknya jumlah mereka membuktikan banyaknya jalan kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hadis Nabi Muhammad ini dengan Allah berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, la as'alukum 'alaihi ajra, aku tidak meminta kepadamu imbalan illa al mawaddata fil qurba, kecuali mencintai terhadap kekerabatanku. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata, wahai sekalian hamba-hamba Allah, wahai sekalian umatku, aku tidak meminta upah, aku tidak meminta imbalan dari apa-apa yang telah aku lakukan, kecuali al-mawaddata fil qurba, kecuali mencintai terhadap kekerabatanku. Maka mencintai kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama mengatakan adalah hukumnya wajib karena ketegasan daripada hadis Nabi Muhammad dan diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh heran kalau ada orang mereka bisa mencintai Nabi Muhammad namun tidak bisa mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka seakan-akan
golongan orang-orang yang berkata, wahai Rasulullah, kami mencintaimu, namun kami tidak mencintai kekerabatan. Tentu perkara ini dusta dan tertolak. Andaikan seorang berkata kepadaku, wahai Reza, aku mencintaimu tapi aku benci terhadap anakmu, tentu cinta semacam itu akal kita tidak bisa menerimanya. Bagaimana cinta kepadaku tapi tidak cinta kepada keluargamu? Maka dari itu, untuk menyikapi hal-hal yang semacam itulah Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, ya ahla baitir Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalah kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salatalah. Imam Syafi'i, beliau pernah mengucapkan kalimat, ya ahla baitir Rasulillahi hubbukum, duhai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai kalian fardun minallah, adalah kewajiban yang datang dari Allah, fil Qur'ani anzalah, yang telah diturunkan di dalam Al-Qur'an atau yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kafakum, cukup bagi kalian, min azimil qadri, daripada kemuliaan derajat, annakum, bahwasanya kalian, man lam yusalli alaikum la salatalah, barang siapa yang tidak bersolawat kepadamu di dalam solat, maka tidak sah solatnya. Ini menjelaskan tentang bagaimana mencintai keluarga Nabi Muhammad dari derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah berucap satu kalimat. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la garabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min garabati. Demi zat yang nyawaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sungguh keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai untuk aku sambung daripada keluargaku sendiri. Ini ajaran dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, murid terbaik Rasulullah, sahabat tercinta Rasulullah. Beliau mengungkapkan bagaimana cara memahami terhadap keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih mengutamakan keluarga Rasul daripada keluarga sendirinya. Karena kalau mencintai keluarga Rasul, telah mendapatkan nas kewajiban dan tentu keutamaan yang lebih besar dari diri seorang pecinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kiasan yang diambil oleh para ulama. Andaikan seorang hamba, ini andaikan seorang hamba masuk ke dalam surga, tapi dia tidak mencintai keluarga Nabi Muhammad, tapi dia membenci salah satu di antara keluarga Nabi Muhammad. Andaikan, ucapan ini seakan-akan berat orang masuk surga kalau tidak mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Berat seorang masuk surga kalau ada dalam hatinya membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terdapat di dalam sebuah hadis, man mata wa huwa muhibbun li ali Muhammad mata syahidan, atau mata wa mubghidun li ali Muhammad mata kafiran. Barang siapa yang wafat dalam keadaan mencintai keluarga Nabi Muhammad, maka dia mati dalam keadaan syahid. Dan barang siapa mati dalam keadaan membenci keluarga Nabi Muhammad, dia mati dalam keadaan kekufuran. Maka diucapkan andaikan. Kalimat andaikan ini seakan-akan berat sekali. Walaupun dia masuk ke dalam surga, tapi dia tidak mencintai keluarga Nabi Muhammad, atau dalam arti mereka membenci salah satu di antara keluarga Muhammad. Dia membenci salah satu di antara keluarga Nabi Muhammad, bagaimana kelak dia dalam surganya? Apakah mereka mampu berjumpa dengan Nabi Muhammad? Lalu kalau mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad akan memberikan senyuman kepadanya? Ini sebuah kisah pernah terjadi di kota Madinah. Ada salah seorang di antara keluarga Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad SAW,
yang nakal, bukan yang saleh, bukan yang ahli ibadah. Suatu ketika dia meminta pinjaman di dalam Baitul Mal, di koperasi pemerintahan di masa itu. Namun tidak diberikan pinjaman dengan dalil ini anak yang nakal, ini anak yang tidak taat, ini anak yang kurang ibadah. Maka malam harinya penjaga Baitul Mal tersebut bermimpi segerombolan manusia menuju bersalaman kepada seorang laki-laki dan dikenal itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka penjaga Baitul Mal ini juga hendak bersalaman dengan Rasul, namun Rasulullah tidak ingin melihat wajahnya dan tidak diberikan tangan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipalingkan wajahnya tidak dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan tangan, maka tersadar ini bahwasanya mungkin ini sebab dari aku tidak berikan salah satu di antara cucu beliau. Maka penjaga Baitul Mal ini berkata, "Ya Rasulullah, dia cucumu yang nakal. Dia keluargamu yang tidak taat. Dia cucumu yang tidak ahli ibadah." Maka Rasul menjawab dengan jawaban singkat pelajaran buat kita semuanya. Rasul mengatakan, "Hal waladul ak yuritu amla?" Apakah anak yang nakal, apakah anak yang tidak taat kepada orang tuanya mendapatkan warisan atau tidak? Di dalam ilmu fikih, bagaimanapun nakalnya seorang anak dan bagaimanapun tidak taatnya seorang anak kepada orang tuanya, ketika orang tuanya wafat dan meninggalkan harta warisan, maka dia sebagai anaknya berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ajaran dari Nabi Muhammad, walaupun seorang cucunya itu nakal, tak pandai taat kepada Nabi Muhammad, kurang dalam ibadah, mereka tetap akan mendapatkan warisan daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka muncul beberapa kisah-kisah menakjubkan tentang percintaan seorang ulama-ulama besar di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau keluar menuju masjid bersama dengan murid-muridnya dan pengikutnya dengan jumlah yang luar biasa besarnya. Imam Ahmad bin Hanbal hendak berangkat ke masjid diiringi oleh murid-muridnya serta para pecinta dan pengikutnya dengan jumlah bilangan yang luar biasa besarnya. Disebutkan jam'an azim, perkumpulan yang luar biasa besarnya. Falamma wasala ila babil waqafa. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal sampai di pintu masjid, beliau berdiam diri di situ. Wa idza bisabi saghir min 'alil bait. Maka terdapat di situ yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal terdiam, anak kecil dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak kecil dari keturunan Nabi Muhammad. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Taqaddam ya Maulana, taqaddam ya Maulana, silahkan maju wahai junjungan kami. Silahkan maju wahai junjungan kami." Seakan-akan kalimat itu membuat bingung pengikut-pengikut beliau, membuat bingung para pecinta beliau, membuat bingung para anak-anak didik beliau. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengetahui akan kebingungan itu semuanya. Beliau lalu berkata, "Inna hadzal walad syarif min 'alil bait la astati an atagaddama alaih." Sesungguhnya ini adalah anak yang mulia dari keturunan Nabi Muhammad. La astati'u, aku tidak mampu, aku tidak bisa an atagaddama alaih, untuk mendahuluinya. Masya Allah. Hanya mendahului untuk masuk ke dalam pintu masjid, Imam Ahmad bin Hanbal tidak berani. Kenapa? Imam Ahmad bin Hanbal tahu betul siapa ini anak kecil. Anak kecil ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di sisi lain, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Seorang imam besar, seorang ulama yang agung, pengarang madhab. Di hari wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal masuk Islam dari kalangan Nasrani, Yahudi dan Majusi tidak kurang daripada 20.000 orang. Di hari kematiannya beliau bisa mengislamkan 20.000 orang kafir, sebuah derajat yang tinggi pada diri Imam Ahmad bin Hanbal. Bersama dengan itu beliau dapati dikarenakan kecintaannya kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat
dimanapun Anda berada, itu sedikit pemahaman dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita miliki. Hingga muncul 3 poin buah daripada hadis ini. Bagaimana kewajiban mencintai Allah Subhanahu wa taala yang harus kita utamakan daripada segala apapun di alam dunia ini. Lalu yang kedua adalah poin bagaimana kewajiban terhadap mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kewajiban mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang pendusta, yaitu mereka yang mengatakan mencintai Allah dan Nabi Muhammad namun tidak mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, kita melanjutkan kembali hadis yang ke-6 dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum wa ifu ta'ifu nisa'ukum." Hadithun hasan rawahu Tabrani. Disebutkan Rasul bersabda, "Birru aba'akum." Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Tabarrukum abna'akum. Maka kalian akan menjumpai anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Wa'ifuh, dan jagalah diri kalian daripada wanita-wanita yang lain. Ta'ifu nisa'akum, maka wanita-wanita kalian akan dijaga. Hadis ini seakan-akan menjelaskan kepada kita tatanan hidup. Dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan, kita mengenalnya hukum karma atau timbal balik yang akan kita dapatkan, di mana disebutkan birru aba'akum, berbuat baik kepada orang tua kita, berbuat taat, karena itu memang wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasainal insana bil walidayhi husna, kami wasiatkan kepada umat manusia terhadap orang tua berbuat baik. Dan juga menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengucapkan firman-Nya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan ketetapan dari Tuhan kalian agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan terhadap orang tua berbuat baik. Dari ini semuanya kita akan mendapatkan keutamaan. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kita akan mendapatkan kebaikan dari anak kita. Hingga banyak ulama mengucapkan kalimat berbuat baik kepada orang tua adalah azimat yang akan menjadi sebab, 1, Allah akan berikan jodoh kepada kita. 2, Allah akan panjangkan umur kita. 3, Allah akan berikan anak kepada kita. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti. Tidak mungkin kita mempunyai anak yang berbakti kepada kita kecuali kita harus punya istri dulu. Kita harus panjang umur dulu untuk menikah. Dan kita harus panjang umur dulu untuk punya anak. Agar anak kita juga memberikan kepada kita bakti-bakti mereka. Masya Allah. Ini hadis dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita poin-poin yang baik, yaitu bagaimana agar kita mendapatkan kebaikan. Dan jangan lupa berbuat baik kepada orang tua ini, jangan sampai ditinggalkan hadirin kaum muslimin dimanapun kita berada. Sungguh merugi orang-orang yang tak pandai berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan sungguh nestapa orang-orang yang berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Kita telah mengenal berapa banyak kisah-kisah menakjubkan tentang orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mendapatkan magom yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah menjadikan anak-anak mereka berbuat baik kepada mereka. Di antaranya dikisahkan sebagai penyejuk agar kita sadar bagaimana kita terhadap kedua orang tua kita. Di zaman Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, ketika beliau melaksanakan ibadah haji, ini sahabat Nabi sekaligus murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
melihat seorang anak muda yang menggendong ibu-ibu tua di pundaknya ketika tawaf. Diperhatikan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Setelah itu, dalam ibadah sa'i pun semacam itu. Hingga berjumpa kembali di wukuf Arafah. Ini sahabat Nabi sudah tidak kuat daripada penasarannya, lalu memberhentikan anak muda tersebut. Lalu berkata, wahai anak muda, siapa wanita tua yang kau gendong di pundakmu itu? Seketika ini pemuda berkata, dan tahu betul ini yang bertanya adalah murid Nabi Muhammad SAW. Dan tahu betul ini yang bertanya adalah Abdullah, putra daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau menjawab, innaha Umayyah, dia adalah ibuku yang melahirkanku. Lalu dia bertanya kembali kepada sahabat Rasul. Dia bertanya kembali kepada murid Nabi Muhammad SAW dengan berkata, wahai murid Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, wahai putra dari Amirul Mukminin, ini adalah ibuku. Aku telah memberikan kepadanya rumah yang mewah untuk bernaung daripada panasnya matahari dan dinginnya air hujan. Aku berikan pakaian-pakaian yang bagus untuk menutup auratnya. Aku berikan makanan-makanan yang enak untuk menyambung hidupnya. Lalu aku gendong beliau di dalam semua pelaksanaan ibadah haji. Lalu anak muda ini berkata, hal qad wafaitu haqqaha? Apakah aku telah memberikan hak-hak ibuku? Apakah aku telah melaksanakan hak-hak ibuku? Maka seketika murid dari Rasul dan sahabat Nabi Muhammad ini berkata dengan mengangkat suaranya, wallahi ya Fattah, demi Allah wahai anak muda, mahma fa'alta dzalika lan ta'dilu talgatan wahidatan fi sa'ati wiladatik. Demi Allah wahai anak muda, dari semua apa yang telah kau lakukan, kau berikan rumah yang mewah, kau berikan makanan-makanan yang enak, kau berikan pakaian-pakaian yang bagus, kau gendong selama pelaksanaan ibadah haji, itu semuanya belum sebanding dengan satu tetes darah ketika engkau dilahirkan di alam dunia ini. Ini hadis Nabi Muhammad menjelaskan kita bagaimana berbuat baik kepada ibu kita, seimbang daripada bentuk kewajiban kita yang kita harus tegakkan kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu, berapa banyak tetesan darah ketika orang tua kita melahirkan kita. Berapa banyak keringat yang bercucuran ketika membesarkan kita. Berapa banyak air mata yang menetes di masa-masa kehidupan kita. Lalu berapa banyak harta mereka yang habis terbuang. Hal-hal yang semacam ini perlu kita renungkan untuk membangkitkan bagaimana kita berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Lalu Rasul mengatakan, wa'ifu ta'ifa nisa'akum, dan jagalah diri kalian terhadap wanita-wanita. Mari kita jaga diri kita terhadap wanita-wanita yang ada di tengah kita. Kalau kita pandai menjaga diri kita terhadap wanita-wanita di luar sana, maka wanita-wanita kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga mata kita, jangan sampai memandang dengan pandangan syahwat, pandangan penghinaan, pandangan merendahkan kepada wanita-wanita di luar sana, agar wanita kita tidak dipandang dengan pandangan syahwat, agar wanita kita tidak dipandang dengan pandangan penghinaan, agar wanita kita tidak dipandang dengan pandangan merendahkan. Ini semua adalah ajaran daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini muncul beberapa poin. Poin yang pertama yaitu wujubu birrul walidain, kewajiban berbuat bakti kepada orang tua. Lalu poin yang kedua adalah adanya bisyarah, kabar baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, dia akan diberikan jodoh dan diberikan keturunan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga yaitu kewajiban untuk mempunyai hati yang lembut, menjaga diri terhadap wanita-wanita di luar sana. Dan poin yang keempat, insyaallah Allah akan menjaga wanita-wanita kita daripada pandangan-pandangan yang buruk dan jelek terhadap mereka semuanya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, inilah kesempatan kajian kita pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat besar untuk kita semuanya, dan semoga Ramadan tahun ini semakin baik untuk kita semuanya. Jangan lupakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan pelaksanaan-pelaksanaan sholat tarawih dimanapun kita berada. InsyaAllah dengan itu semuanya kita lakukan, kita akan sukses di Ramadan tahun ini. Mari kita kejar dan kita gapai awal Ramadan 10 awal ini
adalah tempat daripada rahmat Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, wa awwaluhur rahmah. Adapun permulaan dari bulan Ramadan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.